kemudian perwakilan dari teknik di sekolah ini. Nah, pada pembahasan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, mungkin nanti akan dijabarkan oleh para CGP angkatan 11 ini pada forum ini. Nanti kita dengarkan secara bersama-sama. Mungkin saya sebagai kepala sekolah di sini hanya memfasilitasi kegiatan CGP angkatan 11 khususnya di guru SD Negeri 26 Paramubi ini. Nah, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini saya buka dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya pada diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, saya serahkan kepada JGP angkatan 11 atas nama Jeki Ikrim. Kepada Pak Jeki Ikrim kami persilakan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya selamat siang. Terima kasih telah berkesempatan hadir pada acara kami, yaitu dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yaitu calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 26 Paramubi. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan konsep inti budaya positif. Itu ada di sini ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin budaya. Dan yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, yaitu motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, posisi kontrol guru. Kemudian yang selanjutnya itu keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga institusi. Itu merupakan tadi konsep inti budaya positif. Oke, pada selanjutnya itu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini kita tahu, mungkin Bapak Ibu pernah melakukan pembelajaran diferensiasi, namun secara tidak sadar kita telah melakukannya, tapi kita tidak tahu apakah pembelajaran berdiferensiasi itu. Bapak Ibu di sini ada yang mengerti apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Coba Pak Aseng jelaskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Pak Aseng Udin. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jeki Ikrim selaku CGP angkatan 11 yang berasal dari SD 26 Paramubi. Nah, kali ini ada materi pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sebenarnya di kurikulum Merdeka itu saya sudah sering beberapa kali dengar, kemudian mengikuti acara itu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini yang pernah saya pelajari itu pembelajaran diferensiasi itu karena dalam kurikulum Merdeka kita lebih menekankan pada pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Artinya tidak seperti dulu siswa itu datang dengan satu arah mengikuti apa yang bakal diajarkan oleh gurunya. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi ini kita sebagai guru itu harus mengenali latar belakang, minimal latar belakang siswa. Karena
Setiap siswa ini berangkat dari rumah dengan latar belakang yang berbeda, kemudian dengan kemampuan yang berbeda, kemudian dia juga memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga sebagai seorang guru harus mampu mencari tahu akan apa yang dibutuhkan oleh siswa untuk terus melakukan perkembangan dalam pembelajaran. Artinya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang bermacam-macam, heterogen, yang menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai berdiferensiasi. Terima kasih. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk Pak Asengudin. Ya. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Asengudin, bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa kita ini bermacam-macam dari rumah yang berbeda, dan jadi kumpul satu kelas dengan kelas yang kita ampuh. Jadi kita sebagai guru harus menyesuaikan pembelajaran itu menurut kebutuhan murid. Dia yang selanjutnya coba kembali lagi Pak Dedis. Di sini ada sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkepentingan global. Itu merupakan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next yang selanjutnya, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ada teori kontrol. Bagaimana kita sebagai seorang guru terkadang untuk memberikan hukuman kepada murid ini terlalu banyak melakukan kesalahan. Yang pertama, kita pastikan bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang kita seorang murid melakukan kesalahan, spontan saja kita harus memberikan hukuman pada mereka tanpa kita menanyakan apa penyebab dan apa alasan sehingga mereka melakukan suatu kesalahan. Oke, lanjut yang berikut. Kemudian yang berikut ini adalah disiplin positif. Disiplin positif. Untuk disiplin positif ini, disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang berikutnya yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Terkadang kita di kelas, Bapak Ibu, siswa itu kebanyakan ada macam-macam karakter, dari tempat yang berbeda, dari orang tua yang berbeda, sehingga karakter siswa itu banyak berbeda-beda. Terkadang siswa ada yang ingin, istilahnya kita ini mencari penghargaan, mencari perhatian. Terkadang mereka tidak mau melakukan sesuatu ketika tidak ada guru. Itu namanya mereka ingin mencari perhatian atau penghargaan. Contoh, kalau siswa itu di dalam kelas ketika banyak sampah, mereka tidak mau membersihkannya kalau tidak ada guru. Itu merupakan salah satu contoh sebagai siswa yang ingin mencari perhatian atau ingin mencari penghargaan. Tetapi kalau siswa yang selalu membersihkan ruangan kelas, ada sampah mereka ambil tanpa disuruh atau tanpa tidak ada gurunya tetap mereka bersihkan, itu mereka merupakan memang disiplin yang baik yang pernah ada di benak mereka.
Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berarti ini universal ya. Berarti mereka itu budaya yang mereka miliki itu tercipta bukan karena istilahnya untuk cari penghargaan, tapi memang sudah tumbuh dari diri mereka sendiri. Jadi kita sebagai guru ya, benar kata Ki Hajar Dewantara bahwa siswa itu bukan sebuah kertas yang kosong. Mereka itu adalah ibaratnya itu kertas yang sudah mempunyai garis samar-samar. Jadi tugas kita seorang guru harus menebalkan garis samar-samar itu. Berarti memang siswa ini dari mereka sudah ada potensi. Tinggal kita sebagai seorang guru untuk menggali kembali apa yang ada potensi yang ada pada siswa didik. Ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Ini nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang ya. Contoh nilai kebajikan ya. Yang pertama itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebajikan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Ada lagi toleransi, rasa hormat, sampai memberikan yang terbaik dari diri. Oke, yang selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu mungkin sudah tahu semua ada kebutuhan dasar manusia ini. Kita sebagai manusia tentunya mempunyai kebutuhan dasar. Ya, pada saat kami masih SD, ya, kebutuhan dasar manusia ini ada 3. Ya, coba kalau beri apa kebutuhan dasar yang kebutuhan dasar manusia itu sekunder, primer, apa lagi? tersier. Ya. Jadi terima kasih Pak Amri. Benar kata Pak Amri tadi bahwa kebutuhan dasar manusia itu kalau dulu ada 3. Yang pertama primer, sekunder dan tersier. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Ya ada 5. Yang pertama untuk bertahan hidup. Ya. Apa kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup ini? Yang pertama makan, ya, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya, itu merupakan 5 kebutuhan dasar. Salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini merupakan salah satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya makanya terkadang siswa kita ini Bapak Ibu di rumah mereka kurang perhatian dari orang tuanya, dalam keluarga kurang perhatian. Sebenarnya terkadang orang tua itu bukan tidak memperhatikan anaknya di rumah, tapi kesibukan mereka sehari-hari dalam mencari nafkah. Mungkin ada yang pergi ke kebun dari pagi sampai sore, sehingga anaknya merasa kurang perhatian. Waktu malam mereka sudah tidur, jadi perhatian orang tua itu memang kurang. Ya. Jadi ketika di sekolah, terkadang mereka berbuat jahil dengan temannya. Ya. Nah kita sebagai guru terkadang tidak lagi kita panggil siswanya, kenapa siswa ini melakukan hal yang demikian. Ya. Kita langsung saja berikan hukuman. Kamu terlalu jahil dengan teman, kenapa?
berkelahi. Karena sudah 2-3 kali dia berkelahi, kita hanya memberikan hukuman ya, tanpa menanyakan terlebih dahulu apa dasarnya sehingga dia melakukan hal yang demikian. Nah, sedangkan kita dalam budaya positif ini, kita harus menggali dahulu. Setiap siswa melakukan suatu kesalahan, tentu mereka punya alasan tertentu. Jadi tugas kita sebagai guru untuk memberikan hukuman kepada siswa, kita harus siswa itu dipanggil, ya, diintrospeksi dulu apa penyebabnya, ya, karena dia pasti punya suatu alasan untuk melakukan hal yang tersebut. Kemudian yang berikut, penguasaan. Nah, untuk penguasaan ini, yang pertama itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, terkadang seorang manusia itu ingin mereka ini lebih dihargai. Kalau zaman SMA dulu, kata guru bahasa kami, serba aku. Belaga aku, pintar aku. Ya serba aku inilah kita. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia ini penguasaan. Terkadang mereka ingin merasa dihargai, ya, sehingga mereka teman ini terkadang ini sudah berkaitan dengan apa ya, yang sekarang ini lagi tren-trennya ini seperti pembulian. So jago di kelas. Jadi siswa itu semuanya harus tunduk dengan mereka, karena mereka ingin penguasaan tadi, ya. Kemudian yang selanjutnya kebebasan, ya. Nah, untuk kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terkadang siswa kita ini, ya, diberikan kebebasan, bebas, mereka merasa ingin bebas, belajar semau mereka, ya. Sebenarnya kalau pembelajaran menurut Hajar Dewantara, siswa itu belajar, kita itu mengajar siswa sesuai dengan kebutuhan murid, ya. Tapi saya rasa belum banyak kita sebagai pendidik menerapkan pembelajaran menurut Hajar Dewantara, karena kita membuat pembelajaran sesuai dengan kodrat alam, ya. Jadi menyesuaikan itu masih terkadang siswa mau belajar, Pak saya nulis di belakang, Pak saya nulis ini. Seharusnya pembelajaran itu harus kita kata-kata pembelajaran menuntun kepada murid, bukan menuntut. Seharusnya kita menuntun, jadi mengikuti apa kemauan siswa. Kemudian yang selanjutnya bermain kesenangan. Nah, untuk kebutuhan kesenangan ini sudah jelas sekali, siswa itu terkadang mereka belajarnya bermain, ya. Kadang kita lagi memberikan penjelasan, mereka bermain. Sebenarnya sebagai guru kita juga harus memahami karakter siswa. Terkadang siswa ini kalau kita belajar terlalu serius, mereka jenuh, ya. Jadi ada baiknya kalau dengan kesenangan ini kita belajar sambil bermain, atau berikan humor seperti kuis kepada siswa, ya. Atau boleh juga kita coba berhitung dengan cara bermain, ya. Oke, next yang berikut. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. Yang pertama motivasi intrinsik, 2 motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, ya. Kemudian untuk yang ekstrinsik ini, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, kemudian untuk mendapat imbalan penghargaan orang lain. Kalau motivasi intrinsik ini untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti untuk yang motivasi ekstrinsik ini, inilah yang harus dihindari oleh siswa, ya.
untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi mereka itu melakukan sesuatu itu dengan keterpaksaan, ya. Kalau yang motivasi intrinsik ini memang mereka melakukannya dengan sendiri hati untuk kesenangan diri mereka sendiri dan kepercayaan yang ada pada diri mereka. Mungkin lanjut yang berikut. Baik, yang selanjutnya ada hukuman, ya. Hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian yang berikutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Kemudian konsekuensi ini ada terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu monitor murid. Yang ketiga ada restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari pertama deh, ulangnya. Baik. Oke, lanjut. Next please. Baik, yang berikut ada 5 posisi kontrol guru, ya. Yang pertama ada 5 posisi kontrol seorang guru, ya. Penghukum. Yang pertama sebagai penghukum, ya. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Dan yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Nah, Bapak Ibu mungkin selama ini secara tidak sadar telah melakukan 5 posisi kontrol guru, Tapi saya yakin Bapak Ibu di kelas ataupun di sekolah yang sering dilakukan adalah sebagai posisi 5 posisi kontrol guru ini yang mana? Coba Pak Sutar. Iya. Yang sering dilakukan di sekolah atau di kelas. Ya baiklah, untuk 5 posisi kontrol guru ini yang selalu dan sering kita lakukan adalah sebagai seorang penghukum, karena itu lebih cepat dan lebih mudah untuk dilaksanakan, dan barangkali dengan harapan tersebut anak cepat berubah. Iya, terima kasih Pak Saudara. Ya mungkin dengan mengambil sebagai posisi penghukum ini, kita terkadang berpikirnya benar kata Mas Sultan tadi. Terkadang mungkin siswa ini mungkin ada efek jerah, ya, ingin memperbaiki diri, ya. Tapi sebenarnya kalau yang bagusnya kita dari 5 posisi kontrol ini yang mana yang bagusnya? Coba Ibu Windarti. Dari 5 posisi kontrol ini, yang menurut Bapak Ibu lebih baik digunakan yang mana? Baik, dari 5 posisi kontrol guru ini, yang lebih baik adalah posisi sebagai manajer. Iya, terima kasih Ibu Windarti, ya. Jadi menurut Ibu Windarti ini adalah sebagai manajer. Coba lanjut yang berikut. Ini baik Bapak Ibu. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Di sini yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam.
Jadi kalau kita ini memang sering ya pada saat upacara, terkadang apalagi guru piket, ada siswa terlambat saja langsung disuruh baris, buat barisan baru. Kemudian diperiksa lagi dalam barisan, ada siswa yang tidak pakai kaos kaki, ada siswa yang tidak pakai topi, ada siswa yang tidak pakai dasi, buat barisan baru. Langsung diberi hukuman. Hormat pada tiang bendera. Itu merupakan sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ini untuk membuat rasa bersalah ini kita panggil siswanya dengan pertanyaan, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu, ya. Jadi pembuat rasa bersalah ini memang menurut saya pribadi, ya. Terkadang pembuat rasa bersalah ini siswa itu enak kalau siswanya sadar, apalagi kalau kita tingkat SD, Bu, ya. Siswa itu terkadang belum tumbuh rasa bersalah mereka, ya. Apalagi kelas 3, kelas 2, kan belum bisa mereka menyadari untuk membuat rasa bersalah. Nah, mereka enjoy, senang-senang saja. Tapi kalau sedang kelas 5 atau kelas 6 mungkin sudah ada rasa-rasa bersalah seperti itu. Oh, ibu ini tidak marah dengan saya, tapi saya merasa bersalah. Berarti dia telah memperhatikan saya, ya. Mungkin ke depan mereka tumbuh kesadaran untuk tidak lagi melanggar pada saat upacara, pasti akan atributnya lengkap, ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Next. Yang berikutnya ini adalah sebagai teman, ya. Untuk sebagai teman ini, ya, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, berarti kalau sebagai teman ini kita ngomong dengan siswa dengan nada yang bagaimana kita ngomong dengan teman, bukan sebagai siswa. Jadi seolah-olah siswa itu kita ajak ngobrol sebagai teman, bukan sebagai siswa. Kemudian yang berikutnya sebagai pemantau. Nah, untuk sebagai pemantau ini, ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini sebagai pemantau. Jadi posisi guru sebagai pemantau. Oke, lanjut yang berikutnya, yang kelima. Nah, yang kelima ini sebagai manajer, ya. Nah, sebagai manajer ini sudah tentu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kita sebagai manajer ini bukan kita yang menentukan, ya. Jadi kita panggil siswa, kira-kira siswa itu apa yang akan dia lakukan? Nah, sudah tentu jawabnya baik, Bu, saya atau Bapak, saya akan lengkapi atribut saya. Itu sebagai manajer, ya. Nah, baik, untuk yang berikutnya, posisi kontrol, apakah aku? Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merupakan posisi kontrol sebagai apa? Coba Ibu Trisnawati, Trisnalia. Ibu Trisnalia, ya. Baiklah, kalau menurut saya posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut saya itu posisi kontrol merasa bersalah. Iya, pembuat rasa bersalah. Iya.
Berarti Bapak Ibu dari penjelasan yang saya sampaikan tadi sudah memahami, ya. Jadi yang tadi merupakan pembuat rasa bersalah. Baik, yang selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang Bapak Ibu coba Ibu Suci. Ini merupakan posisi kontrol apa yang digunakan? Baiklah, pada kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya itu pada posisi pemata. Iya, betul sekali. Terima kasih Ibu. Yang selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau yang ini termasuk posisi kontrol apa? Bapak Marianto? Baik, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini termasuk posisi kontrol manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, benar, ini merupakan posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian yang selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukanlah demi Bapak atau Ibu, ya. Ibu Peti. Oke, terima kasih Bapak CGP dari Angkatan 11 dan pertanyaannya. Pada posisi kontrol, apakah aku dengan kalimat ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ya, itu termasuk pada posisi kontrol teman. Iya, ini posisinya sebagai teman. Oke, lanjut yang berikut, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ibu Wiwi, ya. Terima kasih atas kesempatannya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol hukuman. Iya, ini posisi kontrolnya sebagai hukuman. Oke, next yang berikutnya. Ya baik Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya kita kembali ke keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini, saya rasa Bapak Ibu di kelas sudah punya keyakinan kelas masing-masing. Namun mungkin masih ada keyakinan ini merupakan suatu peraturan. Berarti mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, oke, lanjut yang berikutnya. Kalau keyakinan kelas itu Bapak Ibu kita bentuk di kelas bersama dengan siswa, ya. Kenapa demikian? Karena keyakinan kelas itu harus dipatuhi dan dibuat sendiri oleh siswa yang ada di kelas kita. Baik Bapak Ibu, untuk membentukkan keyakinan kelas ini bersifatnya abstrak, ya, berupa pertanyaan universal, kemudian dibuat dengan pertanyaan positif. Yang selanjutnya sedikit saja agar mudah dipahami atau diingat. Nah, jadi kalimatnya jangan terlalu panjang supaya siswa mudah mengingatnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Berarti seluruh warga sekolah atau warga kelas terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, sekarang keyakinan kelas. Karena kita ini Bapak Ibu guru kelas, ya. Nah, untuk guru mapel bisa buat keyakinan masing-masing. Tapi bagaimana caranya? Guru mapel buat dengan siswa yang ada di kelasnya. Seandainya, jadi Pak Sutarna ajar pendidikan agama Islam buat keyakinan kelas dengan siswa. Caranya bagaimana, Pak? Bapak buat keyakinan dengan siswa, tapi ditulis di buku agamanya. Jadi pas Bapak masuk, mereka ada keyakinan dengan Bapak, dengan guru mapel, ya.
itu bisa Pak dibuat ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Nah, ini yang selanjutnya kita ada segitiga restitusi ya. Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, untuk segitiga restitusi ini, kalau kita belum membuat keyakinan kelas, kita tidak bisa melaksanakannya. Karena yang terakhir itu menanyakan keyakinan ya. Next. Nah, untuk menstabilkan identitas ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, terkadang kita ini Bapak Ibu membuat suatu kesalahan itu bukan suatu proses pembelajaran, langsung saja kita beri hukuman pada siswa ya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Dialog apa yang harus kita gunakan untuk menstabilkan identitas ini? Terkadang siswa itu melakukan suatu kesalahan ya. Seperti contoh mereka berkelahi ya. Nah, kita untuk menggunakan segitiga restitusi ini ya sudah jelas, itu kita harus stabilkan dulu siswanya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang pertama, berbuat salah itu wajar ya. Kemudian tidak ada manusia yang tidak sempurna. Itu merupakan kata-kata yang harus kita gunakan pada dialog dengan siswa yang melakukan kesalahan. Kemudian bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari kesalahan dan permasalahan ini. Kemudian yang terakhir, kamu tidak berhak merasa begitu. Nah, itu merupakan kata-kata yang harus kita gunakan berdialog dengan siswa untuk menstabilkan identitas. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip, ya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, jadi untuk memvalidasi tindakan yang salah ini, ya, kita juga, ini harus ada juga kata-kata yang harus kita gunakan, ya, yang sesuai, yang wajar kita gunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini ya, kata-kata yang harus kita gunakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Karena setiap siswa, setiap orang melakukan kesalahan pasti punya alasan masing-masing, ya. Kemudian yang berikut, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kemudian yang selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Next. Nah, yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik, ya. Nah, kata-kata yang kita gunakan dalam menanyakan keyakinan, ya. Apa keyakinan kelas kita? Nah, siswa melakukan kesalahan, jadi kita bisa menanyakan, apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak, Pak. Nah, jadi keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Nah, makanya penting ada keyakinan kelas, ya. Jadi tinggal kita lihat saja, oh, seandainya yang ini yang dia langgar. Siswa tadi sadar, memang keyakinan sudah kita buat. Kenapa? Itu bukan peraturan, keyakinan kelas. Jadi dibuat cara bersama, nah, dengan siswa, dengan guru. Kemudian yang selanjutnya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan yang
Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu pertanyaannya. Jadi yang dia melakukan sesuatu itu karena dia ingin menjadi apa? Ya, oke, next. Ya baik, Bapak Ibu, demikian tadi dalam penyampaian saya tentang budaya positif selaku calon guru penggerak angkatan 11 dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk pada acara penyampaian budaya positif yang kami rancang di SD Negeri 26, itu selaku calon guru penggerak angkatan 11. Saya rasa cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.